Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zakiyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1A dengan NIM 2103036019. Di sini saya akan membahas tentang dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang moderasi beragama. Di sini saya membuat tugas untuk UAS moderasi dalam beragama. Al-Quran dan hadis telah disepakati oleh pemuka Islam bahwa keduanya merupakan sumber dan referensi utama dalam merujuk semua masalah yang dihadapi dalam semua lini kehidupan. Nah, apakah kata moderasi beragama terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang keduanya merupakan pedoman utama umat Islam? Jawabannya yaitu Al-Quran dan hadis bukan kamus istilah, tetapi pedoman hidup manusia yang disajikan oleh Al-Quran dan hadis. Bukan lafaz-lafaznya, akan tetapi makna yang harus digali dan dicari. Kemudian makna tersebut dikembangkan untuk kepentingan kehidupan. Nah, moderasi beragama dalam Al-Quran dan hadis telah disejajarkan oleh pakar Islam, yaitu wasaton, yang kemudian kata ini diperluas dengan berbagai makna. Dalam Al-Quran terdapat beberapa dalil tentang moderasi beragama. Di antaranya yaitu 1. Moderasi beragama yang bermakna dalam keseimbangan fenomena alam, tercantum dalam surah Al-Mulk ayat 3, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min qudur. Nah, yang artinya sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah suatu yang tidak seimbang. Yang kedua yaitu moderasi yang bermakna adil. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'tikum bih. Innallaha kana samian basyira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Ayat. Nah, yang ketiga yaitu moderasi dalam bersikap yang tercantum dalam surah Al-Luqman ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqshud fi masyika faqudud waqudud min sautika inna ankaru aswati la sautul hamir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Nah, yang keempat yaitu moderasi beragama dalam bermoral. Terdapat dalam surah Asy-Syams ayat 7-9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Yang artinya dan serta jiwa penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa-jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa-jiwa itu. Adapun dalil moderasi beragama dalam hadis, yaitu yang pertama
dari hadis rawahu An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang berbunyi an Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu iyyakum falghulu fid dini fa innahu ahlaka man kana qablakum ghulu fid din. Yang artinya, wahai manusia, hindarilah berlebih-lebihan atau melampaui batas, sebab umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama. Nah, yang kedua yaitu dalam Sunan Ibnu Majah yang berbunyi Musnad Ahmad 10.646, bunyinya hadasana Abu Muawiyah hadasana A'mashi an Abi Sholih an Abi Sa'id an Nasa'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qauluhu azza wa jalla wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan qala adlan. Dalam Musnad Ahmad nomor 10.646 telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Ma'ashi dari Abu Sholih, dari Abu Sa'id, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang firman Allah Azza wa Jalla, dan kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Beliau bersabda, yaitu adil. Yang selanjutnya yaitu al-wasatiyah bermakna posisi tengah penuh keberkahan, yang berbunyi an Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'at ta'amu fahudu min hafatihi wa daru wasatohu fa inna barakata tanzilu fi wasatihi. Nah, yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila makanan telah dihidangkan, maka ambillah dari piringnya, dari pinggirnya, dan tinggalkanlah tengah-tengahnya. Sesungguhnya berkah itu turun di bagian tengah-tengah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis ini berarti kata wasat bermakna posisi tengah, posisi yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik karena selalu berada pada posisi tengah antara kecenderungan yang ekstrim pada dunia dan kecenderungan ekstrim pada akhirat, sehingga melupakan dunia. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa wasatiyah merupakan karakter yang melekat dalam ajaran Islam. Dalam konteks sosial keagamaan, memahami dan mengaktualisasikan prinsip-prinsip hadis dan Al-Quran menjadi hal yang penting. Karena dengan begitu, Islam mampu tampil di muka bumi dengan wajah sejuk dan damai. Memahami Al-Quran dan hadis tentang moderasi beragama sangatlah penting agar tidak muncul penyimpangan dalam pemahaman dan pengalaman yang akhirnya dapat menciderai citra Islam sendiri. Cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan tentang moderasi beragama dengan dalil-dalilnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.